Sahabat-sahabat Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saudara pasti mengenal peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Lewat peribahasa ini, kita diajak untuk berani bertanya ketika kita memang membutuhkan informasi tertentu. Misalnya ketika kita sedang mencari alamat dan kita tidak tahu jalan di sekitar kita, maka beranikan diri untuk bertanya. Karena biasanya di tempat yang asing, maka bisa jadi kita gengsi untuk bertanya, atau kita malu untuk bertanya pada orang asing, atau takut bertanya pada orang asing. Dan kalau kita tetap terpaku pada perasaan-perasaan yang demikian, bisa jadi kita betul-betul tersesat. Tapi peribahasa ini bisa juga kita aplikasikan bukan hanya secara harafiah ketika kita mencari alamat, tetapi juga bisa kita praktekkan dalam relasi kita dengan orang lain. Misalnya, ketika kita mendengar sebuah kabar yang buruk, sesuatu yang buruk yang mungkin dilakukan oleh teman kita, apa yang biasanya kita lakukan? Ada kalanya ketika kita mendengar berita demikian, lalu kita buru-buru mengambil kesimpulan. Dan pada akhirnya, kesimpulan kita rupanya keliru. Sayangnya, relasi kita sudah lebih dahulu buruk dengan teman kita itu. Padahal sebetulnya peribahasa tadi juga bisa kita praktekkan dalam pengalaman berelasi semacam ini. Bertanya. Ketika kita mendengar kabar sesuatu yang buruk tentang teman kita, sebetulnya kita juga bisa bertanya kepada yang bersangkutan secara langsung, apa betul berita yang saya dengar? Apa betul berita atau kabar yang beredar itu? Sehingga kita memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk bisa memberi klarifikasi, untuk bisa menolong kita memahami apa yang sedang terjadi. Apakah berita itu betul? Apakah berita itu keliru? So sekalian, di dalam Alkitab, khususnya di Injil Lukas, pasal 7 ayat 18 sampai 30, jika saudara membacanya, maka saudara akan menemukan sebuah pengalaman yang mirip. Tapi tentu bukan karena sesuatu yang buruk, tetapi justru sesuatu yang baik. Di sana dikisahkan, Yohanes mengutus beberapa muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Kira-kira seperti ini. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Yohanes tidak ingin hanya mendengar kabar dari orang lain. Yohanes ingin tahu persis bahkan dari yang bersangkutan, supaya ia betul-betul mendapatkan kebenarannya. So sekalian, dalam relasi sehari-hari, kita bisa jumpai bahwa ada begitu banyak contoh kesalahpahaman yang terjadi karena kita tidak mau bertanya kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, salah satu cara untuk kita meminimalisir kesalahpahaman dalam relasi dengan orang lain adalah dengan bertanya. Beranikan juga diri saudara untuk bertanya, sehingga yang bersangkutan, orang yang kita kasihi itu, teman kita kah, orang terdekat kita kah, itu bisa memberi klarifikasi apakah betul atau tidak. Dan dengan demikian, relasi kita bisa terjalin tetap baik dengan yang bersangkutan. Selamat bertumbuh dalam relasi bersama. Tuhan memberkati.